kedalaman laut dingin yang sunyi, hidup makhluk laut yang kerap dijuluki raja sejati dari samudra. Dialah kepiting raja merah atau yang dunia kenal sebagai kepiting raja Alaska. Hewan purba ini telah bertahan sejak zaman lampau, merayap perlahan di dasar laut dengan tubuh raksasa yang dilapisi cangkang keras bak zirah perang. Gerakannya mungkin tenang, namun ukurannya sungguh mencengangkan. Rentang kakinya bisa mendekati 2 meter dengan bobot mencapai beberapa kilogram. Ukurannya yang besar inilah yang membuatnya begitu langka dan bernilai tinggi. Di dunia kuliner, kepiting raja merah bukan sekedar hasil laut. Ia adalah simbol kemewahan, rasa, dan prestise. Tak heran, di antara keluarga kepiting raja Alaska, spesies inilah yang dikenal sebagai yang paling mahal. Setiap tangkapan bukan cuma soal dagingnya yang lezat, tapi juga tentang kisah perjuangan para nelayan menembus laut es demi membawa pulang harta karun dari dasar samudera. Namun kemegahan kepiting raja merah tidak berhenti pada wujudnya saja. Daya pikat sejatinya justru terletak pada bagian yang paling diburu para pencinta kuliner dunia, dagingnya. Serat daging yang putih bersih, manis alami, lembut dan padat, menjadikannya bintang utama di meja makan restoran kelas atas. Sekali dicicip, rasa lautnya terasa bersih dan mewah, seolah menghadirkan dinginnya samudera Alaska ke dalam setiap gigitan. Kualitas inilah yang membuat permintaan kepiting raja merah tak pernah mereda di pasar global. Di Tokyo, satu kaki kepiting raja saja bisa dihargai lebih dari $100 atau setara sekitar 1,5 juta rupiah. Sementara itu, di Amerika Serikat, satu hidangan kepiting raja utuh untuk santapan keluarga dapat menembus ratusan dolar, bahkan melampaui 14 juta rupiah. Bagi sebagian orang, ini mungkin hanya makanan laut. Namun bagi para penikmatnya, kepiting raja merah adalah pengalaman langka, perpaduan antara kemewahan, cita rasa, dan cerita panjang dari kedalaman laut beku. Tingginya harga kepiting raja Alaska bukan semata karena tubuhnya yang raksasa atau rasanya yang istimewa. Di balik setiap sajian mewahnya, tersimpan kisah pertarungan nyawa. Proses penangkapan kepiting ini dikenal sebagai salah satu pekerjaan paling berbahaya di dunia perikanan. Para kru kapal harus menantang laut ekstrim, badai ganas, dan suhu yang membekukan demi membawa pulang sang raja samudra. Kepiting raja Alaska hidup di perairan dingin dengan suhu sekitar 1 hingga 4 derajat Celcius. Habitatnya berada jauh di dasar laut pada kedalaman 100 hingga 400 meter, bahkan terkadang lebih dalam lagi. Di sana, mereka memilih dasar laut berpasir atau berlumpur, tempat yang memungkinkan mereka bergerak perlahan sekaligus bersembunyi dari ancaman. Tak hanya itu, kepiting ini juga melakukan migrasi musiman. Saat musim dingin tiba, mereka bergerak menuju perairan yang lebih dalam untuk bertahan dari suhu ekstrim. Ketika musim panas datang, kepiting-kepiting ini kembali ke perairan yang lebih dangkal untuk berkembang biak dan bertelur. Perpindahan inilah yang menjadi celah bagi para nelayan untuk menangkapnya. Namun, kesempatan itu sangat singkat. Musim penangkapan kepiting raja Alaska hanya berlangsung sekitar 2 hingga 4 minggu dalam setahun. Biasanya dimulai dari Oktober hingga Januari, dengan puncak aktivitas pada bulan Oktober hingga November. Dalam waktu yang terbatas dan kondisi laut yang tak kenal ampun, para nelayan harus bekerja cepat. Karena satu musim ini menentukan segalanya. Perjalanan berbahaya itu bermula dari Laut Bering, sebuah perairan yang dikenal sebagai salah satu laut paling ganas di muka bumi. Di wilayah ini, angin bisa melesat lebih dari 60 knot, sementara gelombang raksasa menjulang setinggi 15 hingga 50 kaki, siap menghantam apapun yang melintas. Laut yang menjadi batas alami antara Rusia dan Alaska ini hampir tak pernah ramah. Ia selalu menunjukkan wajah brutal. Ketika musim gugur tiba, keadaan semakin kejam. Suhu air turun mendekati titik beku, membuat setiap percikan terasa seperti ribuan jarum es yang menusuk kulit. Angin kencang tak hanya mengguncang kapal, tetapi juga menguji keberanian dan ketahanan mental para nelayan. Di tengah deru badai dan gelapnya samudra, mereka berlayar menjauh dari keluarga dan kehangatan rumah, membawa satu harapan, kembali dengan selamat. Namun resiko yang mereka hadapi sangat nyata. Tidak semua yang berangkat akan kembali. Catatan kecelakaan menunjukkan bahwa Laut Bering memiliki tingkat kematian sekitar 300 per 100.000 pekerja setiap tahun. Angka yang mengerikan.
Rata-rata, satu nelayan kehilangan nyawanya setiap minggu, dan hampir setiap awak kapal pasti mengalami cedera. Disinilah harga sesungguhnya dari kepiting Raja Alaska terbayar, bukan hanya dengan uang, tetapi juga dengan nyawa dan keberanian manusia yang menantang laut tanpa ampun. Meski dilengkapi perlengkapan keselamatan, ancaman di laut tak pernah benar-benar bisa diredam. Badai ganas dan suhu di bawah 0 derajat tetap menjadi musuh utama. Banyak awak kapal yang terpeleset dan terjatuh ke laut. Dalam hitungan menit, tubuh mereka akan mati rasa akibat hipotermia. Sekitar 10 menit kemudian, otot-otot kehilangan kendali, membuat korban tak lagi mampu berenang sebelum akhirnya tenggelam di laut yang gelap dan membeku. Namun laut tak selalu menghati. Jika hasil tangkapan mengecewakan atau cuaca memaksa kapal kembali lebih cepat, penghasilan para kru bisa merosot tajam. Dalam sistem ini tidak ada jaminan, hanya keberanian, kerja keras, dan harapan bahwa musim kali ini akan berpihak pada mereka. Kapal penangkap kepiting Raja Alaska jauh dari gambaran kapal nelayan biasa. Panjangnya umumnya berkisar antara 30 hingga 45 meter. Dibangun dari baja tebal dan dirancang khusus untuk menantang gelombang setinggi rumah. Lambung kapal dibuat bulat dan dalam agar tetap stabil saat dihantam ombak ganas. Sementara dek terbuka di atasnya berfungsi layaknya pabrik terapung di tengah samudra. Di geladak inilah pot-pot baja disusun rapat, menjulang seperti dinding benteng perang. Inilah peralatan utama dalam perburuan kepiting Raja Alaska. Pot merupakan kotak logam besar berbentuk kubus, kira-kira seukuran meja makan. Namun ketika terisi penuh kepiting, bobotnya bisa mendekati 1 ton. Pot-pot ini dibuat dari rangka besi yang dilapisi kawat baja tebal, dengan 1 atau 2 pintu masuk di bagian bawah. Untuk memancing kepiting masuk, pot selalu diisi umpan berupa ikan herring, cod, atau makarel yang sengaja dibiarkan membusuk. Aroma tajam dari umpan inilah yang menyebar di dasar laut, menarik kepiting raja dari kejauhan, sebuah undangan mematikan yang mengawali perjalanan mereka dari dasar samudra menuju geladak kapal. Setiap pot kepiting diikat dengan tali sepanjang ratusan meter. Di ujungnya terpasang pelampung berwarna terang, lengkap dengan bendera penanda dan nomor kapal sebagai identitas. Dalam satu kali pelayaran, sebuah kapal bisa membawa antara 100 hingga 300 pot sekaligus. Setiap pot bernilai tinggi sehingga kehilangan satu saja bisa berarti kerugian besar bagi seluruh awak. Saat pot-pot ini dijatuhkan ke dasar laut pada kedalaman sekitar 150 hingga 400 meter, aroma umpan mulai bekerja. Kepiting raja merayap mendekat, lalu masuk ke dalam perangkap tanpa jalan keluar. Namun pekerjaan paling berat justru dimulai ketika pot harus diangkat kembali ke permukaan. Pot yang terisi penuh dapat berbobot antara 700 hingga 1000 kg, mustahil diangkat dengan tenaga manusia. Karena itulah, setiap kapal dilengkapi derek hidrolik dan katrol berukuran besar, digerakkan oleh mesin bertekanan tinggi. Alat inilah yang perlahan menarik pot-pot baja dari kedalaman laut, satu persatu melawan tarikan air dan berat muatan. Seluruh proses ini diawasi ketat. Setiap tahun, Departemen Perikanan Alaska bersama para ilmuwan dan otoritas perikanan federal menetapkan musim tangkap untuk tiap jenis kepiting. Untuk kepiting Raja Alaska, musimnya biasanya dimulai pada pertengahan Oktober dan berakhir di awal November, hanya sekitar 2 hingga 4 minggu. Dalam rentang waktu singkat inilah, para nelayan harus berpacu dengan waktu, cuaca, dan nasib untuk menentukan hasil 1 tahun penuh. Waktu penangkapan yang sangat singkat ini bukan semata karena cuaca ekstrim atau keterbatasan teknologi. Di baliknya, ada alasan yang jauh lebih penting, menjaga kelestarian populasi kepiting Raja Alaska. Jika penangkapan dilakukan di luar musim, saat kepiting sedang bermigrasi atau berkembang biak, dampaknya bisa fatal. Populasi di tahun-tahun berikutnya, resiko menurun drastis, bahkan rusak total. Karena itulah, periode singkat ini menjadi satu-satunya jendela waktu bagi ratusan kapal untuk beroperasi secara bersamaan. Semua bergerak serentak, terikat aturan yang sama demi menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan keberlangsungan alam. Kepiting Raja Alaska sendiri memiliki siklus reproduksi yang lambat. Betinanya hanya bertelur sekali dalam setahun dengan jumlah sekitar 100.000 butir. Namun, angka itu menipu. Dari ratusan ribu telur tersebut, hanya sebagian kecil yang mampu bertahan hidup. Setelah menetas, anak kepiting masih berbentuk larva transparan yang hanyut mengikuti arus laut.
rapuh dan nyaris tak berdaya. Fase inilah mereka menjadi mangsa empuk bagi berbagai spesies laut, sebelum akhirnya, jika beruntung, tumbuh dan suatu hari kembali merayap di dasar samudra sebagai calon raja berikutnya. Dari jutaan peluang itu, hanya segelintir yang cukup kuat untuk bertahan. Anak-anak kepiting yang selamat akan tumbuh perlahan, berganti cangkang berkali-kali seiring waktu, hingga akhirnya mencapai usia dewasa setelah 4 hingga 6 tahun. Proses yang panjang dan rapuh inilah yang membuat populasi kepiting raja Alaska sangat sensitif terhadap gangguan. Sedikit saja penangkapan berlebihan, dampaknya bisa merusak generasi berikutnya selama bertahun-tahun. Karena alasan itu, aturan penangkapan dibuat sangat ketat. Hanya kepiting jantan yang sudah dewasa yang boleh diambil. Sementara betina dan jantan berukuran kecil wajib dikembalikan ke laut dalam keadaan hidup. Setiap pelanggaran diawasi langsung oleh otoritas Alaska dengan sanksi berat, tanpa kompromi. Pada akhirnya, profesi penangkap kepiting raja Alaska bukan sekedar mata pencaharian. Ini adalah pertaruhan nyawa di tengah laut yang kejam. Di balik setiap tangkapan bernilai tinggi, selalu ada risiko besar yang mengintai. Dingin ekstrim, gelombang mematikan, dan kelelahan tanpa henti yang bisa berujung maut. Kisah para nelayan ini menjadi pengingat bahwa tidak semua rezeki datang dengan cara mudah. Terkadang, keberanian manusia benar-benar diuji di batas paling berbahaya. Pada akhirnya, profesi ini mengajarkan satu pelajaran penting. Penghargaan terbesar bukan semata pada hasil tangkapan bernilai tinggi yang dibawa pulang, melainkan pada keberanian dan keteguhan hati mereka yang mampu kembali ke daratan dengan selamat. Di hadapan laut yang kejam dan tak terduga, pulang dengan nyawa utuh adalah kemenangan tertinggi, sebuah harga yang jauh lebih berharga daripada emas dari dasar samudra. Kisah kepiting raja Alaska bukan hanya tentang kemewahan di meja makan, tetapi tentang perjalanan panjang yang syarat risiko di baliknya. Dari laut yang membeku hingga dek kapal yang tak pernah benar-benar aman, setiap tangkapan menyimpan cerita keberanian, pengorbanan, dan harapan. Di sanalah manusia belajar menghormati alam, memahami batas, dan menerima bahwa tidak semua hal bisa ditaklukkan. Karena pada akhirnya, laut bukan sekedar tempat mencari nafkah, ia adalah penguji nyali, dan mereka yang kembali dengan selamat adalah pemenang sejati.